Baik, saya akan lanjutkan itu review buku itu pada bab selanjutnya itu bab 4 yang mana ini membahas mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama itu ada definisi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah proses pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan juga efisien untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah, pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengadaan, penempatan, pembinaan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja. Nah, guru dan tenaga kependidikan itu merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena keberhasilan proses belajar mengajar itu sangat bergantung pada kualitas dan profesionalisme mereka. Nah, melalui manajemen yang baik, sekolah itu dapat memastikan bahwa setiap tenaga pendidik dan juga kependidikan itu menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dan juga selain itu, pengelolaan yang baik juga dapat meningkatkan motivasi kerja, kompetensi, dan juga produktivitas seluruh tenaga yang ada di sekolah. Dan selanjutnya, eh, kita masuk pada ruang lingkup pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, yang pertama itu ada menyediakan dan menempatkan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. Sekolah itu harus memastikan jumlah guru yang tersedia itu sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, penempatan guru juga harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan juga bidang keahlian dan juga bidang keahliannya agar pembelajaran itu dapat berjalan optimal. Nah, penempatan yang tepat akan meningkatkan kualitas pembelajaran karena guru itu mengajar sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua itu ada mengelola tenaga kependidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, tenaga kependidikan seperti staf tata usaha, pustakawan, laboran, dan operator sekolah itu perlu dikelola dengan baik agar pelayanan administrasi dan teknis pendidikan itu berjalan dengan lancar. Nah, pengelolaan yang baik itu akan membantu sekolah memberikan pelayanan yang cepat dan juga berkualitas. Yang ketiga itu ada menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis dan juga kondusif. Nah, lingkungan kerja yang baik itu akan meningkatkan semangat kerja dan produktivitas guru maupun tenaga kependidikan. Hubungan yang harmonis antar pegawai itu dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan juga mendukung pencapaian tujuan sekolah. Dan yang keempat itu mengatur kenaikan pangkat, gaji, dan juga masa pensiun pegawai. Nah, eh, pengelolaan kepegawaian itu juga mencakup administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta persiapan masa pensiun pegawai. Nah, kegiatan ini penting untuk menjamin hak-hak pegawai dan juga meningkatkan motivasi kerja mereka. Dan kelima itu mengembangkan karir tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan karir itu dilakukan agar guru dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk meningkatkan jabatan dan profesionalisme sesuai prestasi yang dimiliki. Nah, hal inilah yang mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas kerja. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan itu sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga profesionalisme tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan juga dengan kompetensi yang terus berkembang, kualitas layanan pendidikan itu juga akan meningkat. Dan kita masuk pada tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tugas kependidikan itu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan juga pelayanan teknis yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Meskipun mereka itu tidak terlibat langsung dalam kegiatan mengajar, namun keberadaan tenaga kependidikan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan sekolah itu berjalan dengan lancar. Contohnya itu, staf tata usaha mengelola arsip siswa, membuat surat menyurat, dan juga menyusun laporan administrasi sekolah. Dan untuk tugas pendidik atau guru itu adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar peserta didik, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan.
Nah, guru itu tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan juga teladan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada pengembangan guru dan staf. Nah, pengembangan guru dan staf itu merupakan upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan juga kualitas kinerja tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, pengembangan itu dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, pendidikan, pendidikan lanjutan, lokakarya, dan juga kegiatan ilmiah lainnya. Nah, pengembangan ini sangat penting karena dunia pendidikan terus mengalami perubahan dan juga perkembangan. Guru itu selalu dituntut untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar mampu memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya kita masuk pada bab selanjutnya yaitu bab 5 mengenai manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu adalah seluruh usaha yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, dan juga pengendalian sarana serta prasarana pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, tujuannya itu adalah agar seluruh fasilitas pendidikan selalu siap digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, sarana merupakan alat yang secara langsung digunakan dalam pembelajaran, sedangkan prasarana itu adalah fasilitas fasilitas pendukung yang membantu terlaksananya kegiatan pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan sarana dan prasarana, di mana perencanaan itu dilakukan untuk menentukan jenis, jumlah, dan juga spesifikasi fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, perencanaan yang baik itu dapat menghindari pemborosan dan memastikan kebutuhan sekolah itu dapat terpenuhi. Yang kedua adalah prakualifikasi rekanan, yang mana itu dilakukan untuk memilih pihak penyedia barang atau jasa yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik sehingga pengadaan sarana dan prasarana itu dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, itu merupakan kegiatan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dibuat. Contohnya itu sekolah membeli meja dan juga kursi baru untuk ruang kelas yang jumlah siswanya bertambah. Dan yang keempat itu ada penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, barang yang telah diperoleh itu harus disimpan dengan baik agar aman dan mudah digunakan ketika diperlukan. Yang kelima itu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan dilakukan agar fasilitas sekolah itu tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya itu sekolah melakukan pengecatan ruang kelas dan servis komputer secara berkala. Dan yang keenam itu ada inventarisasi sarana dan prasarana, di mana inventarisasi itu adalah kegiatan pencatatan seluruh barang milik sekolah itu secara sistematis agar memudahkan pengawasan dan pengelolaan. Contohnya itu setiap komputer sekolah itu diberi kode inventaris dan dicatat dalam buku inventaris. Yang terakhir itu penghapusan barang atau fasilitas pendidikan. Nah, penghapusan itu dilakukan terhadap barang yang rusak berat, tidak layak pakai dan juga tidak bisa digunakan lagi. Contohnya kursi yang sudah rusak parah dan tidak dapat diperbaiki lagi itu akan dihapus dari daftar inventaris sekolah. Dan selanjutnya itu ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, pengadaan sarana dan prasarana itu merupakan kegiatan penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan. Nah, pengadaan itu harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata sekolah serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Dan juga pengadaan yang tepat itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena peserta didik dan guru itu memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir itu ada tata cara penyingkiran atau pemusnahan sarana dan prasarana. Nah, penyingkiran atau pemusnahan sarana dan prasarana itu dilakukan terhadap barang yang sudah tidak layak digunakan. Kegiatan ini diawali dengan pendataan barang, pemeriksaan kondisi, pengajuan penghapusan, pelaksanaan pemusnahan, dan juga penghapusan dari daftar inventaris. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga ketertiban administrasi serta menghindari penumpukan barang yang sudah tidak memiliki nilai guna.
Dan selanjutnya kita masuk pada bab 6 itu manajemen keuangan sekolah. Nah, yang pertama itu ada pengertian manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah itu adalah proses perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan juga pengawasan dana sekolah agar dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, keuangan itu merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena hampir semua kegiatan sekolah itu membutuhkan dana. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar seluruh program sekolah itu dapat dilaksana dengan baik. Selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen keuangan sekolah. Nah, yang pertama itu ada membuat rencana anggaran sekolah. Penyusunan anggaran dilakukan untuk merencanakan penggunaan dana sekolah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program yang akan dilaksanakan. Contohnya itu sekolah mengalokasikan dana untuk perbaikan ruang kelas, pembelian buku, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Dan kedua itu melakukan pembukuan penggunaan keuangan sekolah. Di mana itu setiap pemasukan dan pengeluaran dana itu harus dicatat secara tertib agar mudah dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu melakukan pemeriksaan keuangan sekolah. Di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana itu sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Contohnya itu tim audit itu akan memeriksa laporan penggunaan dana BOS setiap akhir semester. Dan terakhir itu ada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Nah, seluruh penggunaan dana itu harus dilaporkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Contohnya sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada pemerintah dan juga komite sekolah. Dan selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah menyusun RAPBS. Yang pertama itu ada menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, di mana sekolah itu terlebih dahulu mendata seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Yang kedua, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, di mana program yang paling penting didahulukan agar penggunaan dana lebih efektif. Contohnya itu perbaikan ruang kelas yang rusak itu lebih diprioritaskan dibanding pembangunan yang lain. Yang ketiga itu menentukan program kerja dan rincian program. Nah, itu setiap kegiatan dijabarkan secara rinci agar kebutuhan anggaran dapat dihitung dengan tepat. Dan keempat itu menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan program, di mana sekolah itu menentukan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Contohnya menentukan jumlah buku, alat tulis, atau perangkat komputer yang dibutuhkan. Yang kelima itu menghitung dana yang dibutuhkan. Nah, seluruh kebutuhan yang telah ditetapkan kemudian dihitung nilai biayanya. Menghitung biaya, contohnya itu menghitung biaya pembelian 20 unit komputer untuk laboratorium. Dan terakhir itu menentukan sumber dana. Sekolah itu menentukan dari mana dana diperoleh untuk membiayai seluruh program yang telah direncanakan. Contohnya itu dana berasal dari dana BOS, bantuan dari pemerintah daerah, komite sekolah, atau sumber lain yang sah.